Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring matematika SMPN 1 Jenggawa. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Bilangan berpangkat sendiri dapat diartikan sebagai perkalian berulang suatu bilangan. Atau istilah lainnya, berapa kali bilangan ini dapat dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 7 pangkat 5 sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Atau kita bisa tuliskan kebalikannya, 5 kali 5 kali 5, kita bisa tuliskan 5 pangkat 3. Bilangan berpangkat dikelompokkan menjadi bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat positif memiliki sifat-sifat di antaranya jika A kali A, maka kita bisa tuliskan A pangkat 2. Jika kita mengalikan A sebanyak 5 kali, maka penulisannya adalah A pangkat 5. Dengan kata lain, jika kita mengalihkan suatu bilangan sebanyak dengan jumlah tertentu, maka kita bisa tuliskan bilangan A pangkat atau sebanyak jumlah bilangan tersebut dikalikan. A sendiri adalah elemen bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau bilangan pokok. N adalah eksponen atau pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Sebagai contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Catatan khusus, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasil akhirnya berupa bilangan negatif. Jadi dari contoh tadi membuktikan bahwa jika negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif, positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Sifat yang kedua, A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Semua bilangan jika dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan
A pangkat M ditambah N. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Karena memiliki bilangan basis atau bilangan pokok yang sama, maka 3 kita tuliskan lagi, kemudian pangkat 2 ditambah 3. Sehingga hasilnya 3 pangkat 5. Sifat yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, masih tetap dengan bilangan pokok sama. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 2. Maka hasil akhirnya 5 pangkat 3. Sifat yang kelima, A pangkat M kemudian dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 3 pangkat 6. Sifat yang keenam, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 5 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sifat yang ketujuh, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Bilangan berpangkat 0. Untuk sifat ini berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Sebagai contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Pada sifat ini berlaku bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya selalu 1. Bilangan berpangkat negatif. Sifat suatu bilangan berpangkat negatif adalah jika A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A, atau 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. Contoh, 5 pangkat negatif 1 atau 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per 5. Contoh yang kedua, 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jika di sini 3 pangkat negatif 2, setelah berubah menjadi bentuk pecahan, pangkatnya berubah menjadi positif. Contoh yang ketiga, 1 per 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat negatif 3. Contoh penerapan dalam soal. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 dikurangi negatif 3 pangkat 3. Maka penyelesaiannya 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dikurangi, kita uraikan untuk yang negatif 3 dipangkatkan 3. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. 8 kali 64 sama dengan 512. Dikurangi
Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9. Positif kali negatif, negatif 27. Ada dua tanda berhimpit, negatif kali negatif, positif. Sehingga 512 ditambah 27, hasilnya 539. Contoh berikutnya, 1/5 dipangkatkan negatif 2 dikurangi 1/2 dipangkatkan negatif 2, maka dapat diselesaikan dengan cara 1/5 kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1, kemudian dipangkatkan negatif 2. Kemudian untuk 1/2 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 dipangkatkan negatif 2. Sama dengan negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2. Jadi kita tuliskan 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 2, sehingga 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga hasil akhirnya 16. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat positif dengan bilangan pokok berupa bilangan prima. Sebagai contoh, bilangan 900. 900 kita peroleh dari 9 kali 100. 9 kita peroleh dari 3 kali 3, kemudian 100 kita dapatkan dari 10 kali 10. 10 masih kita bisa uraikan menjadi 2 kali 5. Sehingga jika diurutkan dari bilangan yang terkecil 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5. Atau kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Penulisan ini kita bisa sebut faktorisasi prima. Ubahlah bilangan 10.000 ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 10.000 bisa kita uraikan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Maka penulisannya adalah 10 pangkat 4. Demikian pembelajaran hari ini mengenai bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.